Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Ketemu lagi nih dengan Om. Kali ini Om mau bahas tentang ballhead ya. Ballhead ini bisa disebut juga alat untuk menjepit handphone, kamera, atau action cam lah yang nanti ada di atasnya. Biasanya ballhead ini dipakai pada tripod atau tripod mini ya. Ini tripod-tripodan kecil, ada juga toksis kecil. Tripodnya mini, ada juga kadang toksisnya panjang atau besinya panjang, di bawah ada tripodnya. Biasanya dipakai buat bikin konten lah. Nah, biasanya itu nanti di atas ballheadnya itu ada kamera, action cam, atau misalnya handphone seperti ini nih. Boleh didudukin pakai penjepit ya. Nah, sekarang Om mau cerita bedanya ballhead yang OM atau biasa disebut kita ballhead murahan. Ini harganya antara 5.000 sampai 20 ribuan di pasaran, atau yang ada mereknya. Kebetulan Om di sini ada Ulanzi ya U30, terus punya juga Takara EH28, ada juga Ulanzi juga nih, ini U60 kalau nggak salah. Nah, ya itu dia U60. Nah, ini U60 ini ada dua ya, ada pakai bisa hot shoe di atasnya, atau misalnya kita perlunya jepitan biasa, kita bisa tuker. Nah, seperti ini. Ada juga ini ballhead bawaan dari tripod yang punya, nggak ada merek ya, Cina. Bawahnya itu skrunya 3/8, tapi ada konversi 1/4-nya. Kebetulan Om punyanya yang ini, jadi Om bahas aja yang Om ada ya. Nah, bedanya apa sih antara si yang murahan ini yang nggak ada merek OM sama yang ada merek ya? Bedanya itu yang utama itu adalah kekuatan ya, kekuatan dari ngejepitnya ini itu. Biasanya kan nanti di atas itu dikasih beban ya, di atas ini dikasih kamera atau handphone atau action cam. Kalau yang beban-bebannya ringan sih seperti kamera gitu misalnya, nggak ada masalah gini pakai yang OM ya. Yang OM juga kan kekuatannya juga udah diukur dari pabriknya. Kalau untuk berdiri seperti ini itu, atau misalnya madep ke samping, ini kan ada yang nahan ya di sini ya. Begini nggak masalah, bisa dipakai. Tuh. Cuman yang jadi masalah kalau posisi ini kan berdiri begini ya, makanya biasa kalau konten ya. Kebetulan kan kali ini kamera, jadi Om ngeliatnya seperti ini. Nah, yang jadi masalah itu kalau dipakainya overhead. Overhead itu buat ngambil video seperti ini. Jadi ini ada meja, nanti si alat perekamnya, kameranya di atas seperti ini. Nah, menggantung begini seperti ini, menggantung. Jadi di sebelah sananya pakai tripod atau ada penjepitnya di meja. Nah, ini posisi alat perekam seperti ini, menggantung. Nah, ketika seperti ini, si ballhead ini akan nahan beban alat perekam, kamera, action cam, atau handphone. Nah, kalau misalnya yang murahan atau yang OM ini, biasanya ini kekuatannya nggak akan sebagus dengan yang ada merek. Yang ada merek itu bisa 5 kilo ke atas, bisa sampai 25 kilo kadang. Nah, kalau begini, kan ini kadang-kadang kalau di overhead begini posisinya nggak selalu tegak lurus begini. Kadang-kadang pas kita praktek di lapangan ngambil gambar, kadang posisi seperti ini overhead, kadang seperti ini, miring ke sana, miring ke sini. Nah, ketika dia harus nahan misalnya posisi seperti ini, kita jepit. Kalau handphone kita enteng atau action cam kita enteng nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini berat, handphone sekarang kan itu gede-gede ya, layarnya gede, itu berat. Belum lagi kalau misalnya kita alat perekam kita itu kamera. Jadi kalau misalnya ininya ballheadnya nggak bagus, yang OM, itu dia nanti pas kita rekam gini, lama-lama dia akan turun. Nah, nanti gambar itu nggak fokus lagi yang di bawah, yang tadinya udah kita setting tuh. Jadi ini berubah posisinya gitu, posisinya entar miring ke sini, entah miring ke sana gitu. Jadi kekuatannya itu nggak sebagus atau sekuat dengan yang
apa namanya, ada mereknya gitu, yang udah jelas-jelas. Kayak Ulanzi kan emang udah pemain di dunia seperti ini ya, untuk alat-alat kamera atau vlogging ya. Nah, terus biasanya Om kalau untuk overhead seperti ini, di antara overhead yang Om punya, biasanya Om pakai yang paling kecil. Kalau yang paling kecil ini kan bebannya paling ringan ya. Nah, kayak gini logikanya. Ini misalnya tongkat overheadnya, ya kan? Kita mau kasih overhead sebelum nanti kita kasih alat perekam di atasnya. Oh ya, untuk kebetulan mumpung Om ingat, Ulanzi U30 ini punya colokan itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian butuh sana enak tuh. Tapi sebenarnya bisa diputar juga sih ini tuh. Jadi nggak usah takut. Tapi kalau misalnya pun kita masih muter, tinggal pindah aja, nggak begitu jauh. Colokannya ada 4. Kalau yang lain kan cuma 1, kebanyakan ini 1 ya. Kalian lihat 1, ya kan? Nah, Ulanzi yang U60 ini ada 2. Takara yang BH28 1. Bahkan yang besar pun hanya 1. Nah, Om lebih suka kalau untuk overhead pakainya Ulanzi yang U30 ini, karena dia punya colokannya 3. Jadi bisa ganti-ganti. Nah, lanjut lagi ke pembicaraan sebelumnya. Nah, karena si overhead ini ngegantung, dia kan akan nahan beban semua yang ada di ujung. Beban pertama otomatis kan ball head itu sendiri. Kedua nanti alat perekam. Misalnya kalau HP mau penjepit atau action cam atau kamera, gitu kan. Nah, semakin besar si ball head ini, itu kan semakin berat nanti si beban yang ditanggung oleh monopod atau tiang yang apa namanya akan menyangga si ball head dan alat perekamnya gitu kan. Misalnya Ulanzi ini yang U60 lebih berat dibandingkan sama ini, kan kelihatan dari ukurannya. Atau di bawahnya lah yang agak mendingan, Takara B28 ini juga berat dibandingin yang kecil ini, apalagi yang ini tentunya gitu kan. Jadi Om biasanya untuk yang overhead Om pakai ini, yang Ulanzi U30. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau harus berubah-ubah enak gesernya. Ininya yang di bawah, yang di samping, atau kalau mau di bawah nggak kelihatan bisa seperti ini. Apa namanya, adjusternya. Nah, kalau yang Ulanzi U30 ini udah terbukti lah ya, terjamin lah ya kualitasnya. Kalau dipakai overhead seperti ini, dia kan nggak akan berubah. Posisinya akan terus seperti ini, karena kekuatan jepitnya itu ini udah nggak diragukan lagi lah istilahnya. Jangankan ini kan cuman handphone ya, handphone dan jepitan ini nggak beratnya sih nggak seberapa. Kalau kamera pun kuat ya, sampai mungkin sekitar 5 kiloan. Jadi kamu berjam-jam pun dia nggak akan goyang, akan seperti ini. Tuh. Ini pun sama. Ini Takara BH28 juga sama. Oh ya, kita bahas ini dulunya ya, bahannya dulu ya. Lupa saya tadi. Ulanzi U30 ini bodinya ini udah metal, ball headnya juga metal. Ini jepitannya nih, piringannya buat ngejepit, buat adjusternya juga metal. Nah, ini juga adjusternya metal juga. Ya. Kalau yang OM ini tentu metal semua, cuman ininya plastik nih. Yang buat ngejasnya sama yang buat jepitnya plastik, tapi bodinya sama si bolanya, ball headnya tuh udah metal. Tuh. Nah, kalau udah lama biasanya nanti kalah di sini nih buat ngejepit, ketika diputar lama-lama patah nih. Saya punya satu yang udah patah. Kalau ini sih nggak masalah ya. Nah, ini untuk yang OM, ini untuk yang U30 Ulanzi. Untuk Takara nih, Takara BH28. Nah, ini sekarang yang paling terjangkau ini nih. Om saranin pakai ini kalau misalnya budget terbatas. Ini harganya sekitar 80 ribuan kalau nggak salah di Barat. Ini bodinya udah metal, ball headnya si bolanya juga udah metal.
besi lah ya, tapi penjepitnya ini masih plastik, sama adjusternya ini juga masih plastik. Ini mungkin lama-lama juga rusak, tapi nggak seringkih ini. Kalau yang OM ini jelek banget, ini gampang patah. Udah pernah ngerasain soalnya patah satu. Nah, ini rada kuat, cuman tetap plastik, belum metal seperti si Ulanzi B30 U30 sama. Dan si yang U30 ini harganya udah lumayan sekarang, ini udah sekitar 140-an masalah. Dulu Om beli masih 80 ribuan Pak ya, masalah 80 atau 85 gitu. Cuman sekarang 140 udah nggak masuk akal sih ini harganya. Jadi kalau kalian pemula yang budgetnya terbatas, pakai yang ini aja nih, BH28. Jadi walaupun ininya plastik nih, adjuster sama penjepitnya, tapi ini bodinya udah metal ya, dan ini lebih kuat dibandingin sama yang OM ini yang nggak ada merah. Udah kuat. Ini juga bisa dipakai buat kalian kalau mau overhead ya. Kalau mau pakai puruan vlog biasa sih nggak masalah ya, untuk yang berdiri begini. Dia mau samping mau ke atas, ini juga sama, bisa muter bawahnya tuh. Jadi misalnya buat overhead bisa muter. Nah, walaupun ininya cuma satu ya colokannya. Ini kan colokannya 3. Ini kan colokannya 1. Ini bisa muter. Cuma emang ini lebih berat dibandingin sama yang U30. Ini nggak apa-apa. Asal fungsinya dapat ya nggak masalah gitu kan. Toh beda beratnya juga nggak signifikan ya. Tuh, misalnya kalian mau pakai overhead, itu udah bagus. Ya. Kalau mau masang ini kita tegakin dulu biar nyeklopnya gampang. Nah, pakai buat overhead misalnya begini, nggak tegak lurus ya. Kalau tegak lurus model lazim ya. Nah, enak kan. Kalau mau ininya agak miring lagi ke sini, nah kayak gini overheadnya silakan tuh. Kuat ini cuma diginin doang begini tuh. Kalau yang ini kan kita kencang dikit, patah nih. Om pernah di sini nih. Gitu ini kita mau coba kencangin dikit, krak aja patah, ringkih plastiknya. Kalau ini mah kuat. Kita mau kencangin gitu, kuat. Atau agak miring dikit, kuat. Ajak. Ini kalau Om rasa sih kalau untuk handphone atau action cam nggak masalah ya, tapi kayaknya kalau untuk kamera ini rada kurang sih, soalnya ini nggak sekeker yang ini ya, U60 ataupun yang model seperti ini. Nah kalau yang model seperti ini nggak bisa kalau dipakai buat overhead ya, soalnya ini kan bebannya berat banget, ini luar biasa. Ini 3 atau 4 kalinya ini beratnya, ini berat banget ini. Secara teknis bisa aja sih kalau kalian punya monopod atau tiangnya itu keker banget ya. Yes. Secara teknis bisa aja kalian mau pakai buat overhead misalnya itu. Seperti ini. Tuh, enak goyang-goyang misalnya ini. Ini enak nih, ada tongkat buat ngejasnya tuh ya. Sama nih bisa kanan kiri juga tuh. Cuman kalau ini dijadiin overhead nggak susah ya. Ini mungkin lebih cocok dipakai buat tripod yang berdiri ya. Misalnya ini panjang ya, ini di bawah, gini makainya. Nah ini enak nih. Tuh. Ini lebih cocok buat itu sih, buat pengambilan gambar seperti ini tuh. Jadi ini bisa berdiri posisinya. Kita ngambil nih kamera di atas, kita pasang dulu lah ya. Nah, kalau yang ini ada quick release-nya. Ini enak. Jadi kalau mau masang, quick release-nya dibuka dulu. Nah, jadi ketika masang, tuh tinggal copot. Jadi nanti kalau misalnya mau buka, nggak usah membuka sekrup lagi, buka quick release-nya aja. Enak. Cuman ini kalau buat overhead, Om nggak saran ya. Kalau buat overhead ini berat banget. Tapi kalau buat pemakaian yang berdiri seperti ini, misalnya tripod, nah, cakep ini, enak banget. Tuh. Jadi kalian belok-belokin
alat perekamnya enak. Mau madep samping juga boleh, tuh, ya kan, nggak masalah. Tuh. Ini untuk yang ukuran besar ya. Sebenarnya kalau nggak diputar dari bawah, dari atas juga bisa sih. Cuman kalau untuk memasang pertama harus diputar dari bawah buat kenceng ini. Ini untuk yang besar ya. Nah, satu lagi nih, tadi belum dibahas ya, untuk yang U60 ya. U60, oh tadi udah sempat dibahas sedikit sih mengenai penjepitnya. Dia punya dua nih. Kalau yang kita butuh biasa, kita pakai seperti ini. Ya, ini kan pasang seperti ini. Tuh. Tapi kalau misalnya butuhnya gadget di atasnya itu perlu hot shoe, ini ada maksudnya, tinggal dibalik aja. Kalau yang U60 enak ya. Nah, misalnya seperti ini ya, karena butuh lampu misalnya, dan itu nanti bisa diputar nih ya. Nah ini enaknya dari Ulanzi U30 tuh seperti ini, jadi bisa dipakai untuk hot shoe-nya, bisa buat tambahan mikrofon ataupun lampu ataupun yang lainnya. Nah yang di atas ini, kalau seandainya alat yang duduk di atas ini pakai hot shoe, anggap ini kamera atau apa perekam lainnya pakai hot shoe, tinggal dimasukin aja kayak gini. Putar. Anggap ini kamera ya, kalau kamu nggak punya kamera yang ada hot shoe-nya. Jadi yang ini kamera, ini alat tambahannya, mikrofon ataupun lampu, bisa buat rekam. Jadi nggak perlu pakai dudukan lagi, tinggal dibalik aja nih penjepitnya. Tuh. Ya. Tuh, enak, bisa dilepas. Nah, untuk yang U60 ini adjusternya udah metal. Ininya juga sama, metal CNC ya. Penjepitnya ini metal CNC. Ini juga dudukan hot shoe-nya juga metal CNC. Wallheadnya udah pasti sih metal. Bodinya juga metal. Tuh. Ini jadi yang ketiga ini metal, ini metal semua ya, sama kayak U60. Jadi ini bertiga semuanya metal. Ini metal juga. Nah yang ini berdua, penjepit sama adjusternya masih plastik. Tuh. Tapi kalau untuk kekuatan, untuk pakai yang berat-berat, Om nggak saran sih pakai yang ini. Kalau kalian budgetnya terbatas ya ini seperti Om bilang tadi, pakai yang Takara BH28. Itu. Oh ya, satu lagi nih. Kalau kalian yang sukanya pakai posisinya seperti ini ya. Ini kan di penjepit handphone tuh ada nih belakang. Kan biasa kita pakai seperti ini ya. Nah, ini ada juga yang pakai seperti ini biasanya. Nah, ini begini nih posisinya nanti. Nah, ini juga masalah. Kalau kalian pakai tegak lurus seperti ini sih nggak masalah ya. Nggak di-adjust lagi gitu ya. Dia kan karena si dudukannya akan nahan nih. Kalau pakai yang OM, ya. Kalau yang kencengin udah begini aja diem, udah nggak masalah. Nah, tuh. Yang jadi masalah kalau ini kalian adjust agak naik sedikit, misalnya begini. Tuh. Misalnya begini naik sedikit. Ini kan si wallheadnya akan nahan nih. Kalau ini yang pakai OM tadi lama-lama akan turun nih. Karena udah kalian kunci seperti ini misalnya. Nanti begitu lama gitu, pakai misalnya berapa menit, berapa puluh menit atau sejam gitu atau 2 jam, ini akan turun goyang seperti ini. Tuh.
berubah deh nanti adjustnya kan. Kalau makanya mentok seperti ini sih ya nggak akan masalah ya. Itu ya. Nah, kalau kalian pakai yang merek Takara BH28, om rasa sih nggak masalah ya. Ini jauh lebih kuat. Nah, saya begini makanya ya, yang sering pakai live TikTok seperti ini nih. Tuh, goyang-goyang juga kuat dia tuh. Ya kan? Sering pakai seperti ini. Nah, kalian live-nya di sebelah sana. Nah, enak kan? Itulah kurang lebih. Sekian dulu ya video singkat dari Om kali ini. Kita sambung lagi nanti di video-video lainnya. Sehat-sehat selalu ya untuk kalian semua. Salam.